Bu Ani, dengan tingkat inflasi secara bulanan di bulan November 0,38%, proyeksi dari Anda di angka berapa nanti inflasi kita secara bulanan di bulan Desember nanti? Mas, kalau inflasi Desember kita mungkin tidak akan jauh juga dari apa yang terjadi di November. Bayangan saya kita mungkin konsentrasinya pada inflasi akhir tahun ya. Kan pemerintah angkanya di 3% plus minus satu tadi ya. Kalau itu masuk, angkanya masuk. Tetapi tadi concern saya tidak terlalu dengan besaran angkanya. Betul besaran angkanya matters. Tetapi sumber dari inflasi itu yang mesti kita kendalikan dengan baik. Sepanjang sumber inflasinya adalah dari bahan pangan, kemudian bahan-bahan yang bersentuhan dengan golongan miskin, golongan menengah, kemudian transportasi publik, maka situasinya tentu akan membahayakan daya beli golongan miskin. Dan kita tahu kan konsumsi itu komposisinya di dalam economic growth itu kan sekitar 56%. Berarti nanti kalau ada tergerus daya beli rakyat miskin, rakyat menengah begitu, maka implikasinya nanti perlambatan ekonomi growth di kuartal 4 yang pola tahunannya terjadi. Jadi Q3 ada pertumbuhan ekonomi dan Q4 biasanya lebih rendah pertumbuhan ekonominya dari Q3. Ini bisa terjadi dan bahwa pemerintah sudah antisipasi dengan apa bantuan tunai, bansos dan lain sebagainya. Tetapi kan itu sifatnya sementara, Mas. Kita kan nggak bisa setiap tahun mengulangi hal-hal yang sama. Jadi harus ada pilihan kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Jadi bayangan saya adalah strategi yang paling harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana pemerintah bisa ciptakan lapangan kerja sehingga ada kepastian penghasilan. Karena itu menjadi penting. Karena terlalu bicara bansos dan lain sebagainya, nanti beban kepada APBN-nya itu selalu akan terjadi dari waktu ke waktu. Walaupun itu juga kewajiban pemerintah memberikan tambahan income kepada masyarakat miskin melalui bantuan sosial, misalnya PKH, BLT, dan lain sebagainya, tetapi kepastian kesempatan kerja itu menurut saya paling utama. Nanti di mana kita bisa bicara pertanian misalnya, karena lapangan kerja paling besar di sana, pengolahan hasil pertanian, manufaktur, industri, dan lain sebagainya. Tentunya pemerintah akan punya data ini lebih lengkap sehingga bisa lakukan antisipasinya. Untuk paling tidak tahun depan ya Mas, karena tahun ini sudah bulan Desember kan, artinya kita tinggal nunggu 1 bulan. Tapi tahun depan supaya ini tidak selalu menjadi isu setiap tahun, isu yang dibahas setiap tahun dan selalu dibahas pada akhir tahun. Tetapi kita tidak punya solusi yang jangka panjang yang kemudian membuat situasi ini tidak menjadi topik hangat pada saat mendekati akhir tahun begitu, Mas Oh, Bram. oke baik. Penciptaan lapangan kerja begitu ya yang tentunya harus difokuskan oleh pemerintah agar memang untuk kondisinya juga tidak terus terulang. Bu Ani, mungkin terakhir pertanyaan untuk Anda dan juga banyak para pelaku pasar dan juga masyarakat lain yang tentunya penasaran dengan proyeksi dari Anda terkait ekspektasi Anda terkait tingkat PDB kita di sepanjang tahun 2023 ini dan bagaimana kiranya nanti di tahun 2024 terkait proyeksi dari Anda Bu Ani. Silakan. Baik, PDB kita di 2023 perkiraan saya berkisar antara 4,9 sampai 5,1% ya. Pemerintah kan sudah mengatakan, Kementerian Keuangan mengatakan berharap angkanya di 5,1%. Itu sebabnya kemudian pemerintah keluar dengan banyak policy. Kemarin ya sudah disampaikan ada bantuan langsung tunai 2 bulan terakhir untuk pengaruh dari El Nino, kemudian nanti ada PKH tetap, ada bansos dan lain sebagainya. Tapi tadi saya sampaikan bahwa itu sifatnya kan tidak bisa jangka panjang, itu pasti akan selalu diulang kembali, dibahas kembali. Tetapi penciptaan kerja yang sifatnya, lapangan kerja sifatnya jangka panjang, karena ada kepastian income, Mas. Kepastian income itu penting, karena kepastian income itu implikasinya banyak nanti ke kesehatan, ke pendidikan. Kebayangkan kalau saya nggak punya kepastian income, gimana saya mengukur pendidikan yang untuk anak-anak saya, bagaimana kesehatan keluarga. Betul ada BPJS, tapi kan kalau Mas Bram ke puskesmas misalnya, kalau rumah saya jauh kan saya perlu transportasi dan itu ada biayanya. Jadi kepastian income ini bisa support hal-hal yang terkait dengan akses masyarakat miskin kepada pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap kesehatan yang dijamin oleh BPJS itu pertama. Kemudian kedua, ini juga baik untuk preventif. Kan kita sekarang ngomong stunting dan lain sebagainya. Nggak bisa kita kuratif terus. Kuratif pasti telat nanti. Jadi preventif itu datangnya dari kepastian income, dari lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah. Itu yang pertama.
Kemudian tahun 2024, ini tantangannya berat. Kenapa tantangan berat? Situasi geopolitiknya masih seperti saat ini. Perang Ukraina juga masih, trade war-nya Amerika Cina masih berlangsung. Kemudian ada perang Palestina. Begitu ya Mas. Kemudian ada pengaruh El Nino yang membuat banyak negara membatasi ekspornya untuk bahan pangan sehingga suplai dunia turun, harganya naik. Kita importir bahan pangan, beras, jagung, kedelai, gula, itu pasti terpengaruh dengan harga dunia. Kemudian kita juga mengalami kan pelemahan rupiah. Jadi kita kena harga dunia, kena pelemahan rupiah, double hit nih. Sehingga harga domestiknya menjadi mahal, pasti ini punya pengaruh terhadap inflasi, kan begitu ya? Pertama. Kemudian ekonomi growth 2024 kita berharap harusnya di atas 5%. Mengapa di atas 5%? Karena 2020 waktu COVID ekonomi growth kita kan negatif. Kita perlu kompensasi itu untuk memastikan track ekonomi growth-nya itu kembali ke track awal. Kita kan patah ke bawah, kita perlu patahkan untuk dia mengikuti track yang ada. Jadi tantangannya berat, ekonomi growth 2024 harusnya di atas 5% dan kita berharap betul. Nah, cuma nanti saya titip hati-hati juga evaluasi strategi baik dan pemerintah dalam konteks jaga inflasi dan stabilisasi rupiah ya Mas ya. Karena ini punya crowding out effect yang membuat biasanya konsekuensi logisnya bahwa ketersediaan uang di masyarakat itu berkurang hari-hari ini, yang orang katakan suplai uang agak kering begitu ya, karena itu crowding out effect dari policy BI dan pemerintah bersama-sama dalam konteks government bonds yang diterbitkan pemerintah. Oke.